pangsa kedua, kalau untuk bensin, Pertamax pun masih bisa kita naikkan kualitasnya menggunakan aditif RPM. Nah, kita akan masuk ke ini selanjutnya. Nah, ini fungsi dan manfaatnya dari RPM dan RPM diesel. Fungsinya ialah mau RPM ataupun RPM diesel ya, itu meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Itu fungsinya. Artinya kalau kita kembali sedikit ya, kalau kita berbicara yang kualitas rendah di bensin berarti Pertalite. Bagaimana kita mengubah jenis bensin Pertalite? Itu kita naikkan kualitasnya menjadi yang lebih tinggi. Bisa ke Pertamax, bisa ke Pertamax Turbo, atau bisa ke Pertamax Racing. Jadi nanti si bensin ini dengan menggunakan aditif RPM bisa kita tingkatkan kualitasnya agar setara dengan yang di atas. Pertamax bisa ke Pertamax Turbo mungkin, ke Pertamax Racing juga masih bisa. Yang diesel pun nanti kita berbasis biosolar nih. Aditif RPM diesel itu bisa kita tingkatkan kualitas si solar menjadi Dexlite atau jadi Pertadec. Tergantung dari jenis mesin atau kendaraan yang membutuhkan solar tersebut. Karena nggak mungkin kalau si mesin tersebut butuhnya Dexlite, kita naikin ke Pertadec yang ada satu boros, ya artinya kan pasti butuh lebih banyak spill kan. Kedua mesin lebih panas, ketika tidak ada efisiensi yang ada juga lebih boros. Gitu. Jadi betul-betul nanti kalau kita menggunakan aditif itu dosis jadi hal yang penting, tapi nanti kita permudah juga dosisnya ya, karena takutnya kalau terlalu ribet juga jadi susah buat semua nih. Seperti itu. Kita balik ke sini ya. Ini, jadi fungsinya itu ialah meningkatkan kualitas BBM rendah menjadi BBM yang berkualitas tinggi. Nah, dari fungsi ini ternyata didapat manfaat-manfaat sebagai berikut. Ada bukan efek ya bolehlah sebut efeknya daripada fungsi itu ialah terjadinya efisiensi BBM, ada peningkatan performa kendaraan mesin ya, merawat mesin, jadi nanti si mesin itu lebih terawat, lebih bersih lah, dan mereduksi emisi gas buang. Kalau kita berbicara efisiensi ya, misalkan kita berbasis Pertalite, kita menggunakan Avanza Veloz misalkan, berarti kita butuh dosisnya itu 1 pil untuk 4 liter Pertalite. Ya. Nah, 1 pil 4 liter Pertalite kalau kita masukkan, itu pertama efisiensinya nanti berubah. Dia bisa lebih hemat 20%. Dari kalau kita nggak pakai ya, kalau kita pakainya Pertalite aja gitu, ke Avanza Veloz, itu bisa mencapai 20%. Terus peningkatan performa kendaraan, artinya tenaga, powernya lebih bertenaga, ditanjakan lebih kuat, ngangkat barang juga kalau lebih banyak ya atau lebih banyak penumpang itu lebih enak gitu loh. Terus lebih halus suaranya. Kalau kita menggunakan ini ada peningkatan performa, jadi sih suara lebih halus, getaran juga lebih halus gitu. Tenaga lebih bagus. Dan seterusnya ya, itu ke performa. Terus ke merawat mesin. Mesin pun lebih terawat karena nanti lebih bersih. Ketika pembakaran lebih sempurna, suhu itu lebih dingin ya, walaupun cuma beberapa derajat Celcius, suhu mesin itu lebih dingin. Nah, walaupun sedikit, tapi kalau itu dipakai terus berjam-jam, ratusan jam, ribuan jam, kita lihat dalam 1, 2, 3 tahun, itu jadi berbeda. Kita pernah uji coba nih, ada 2 Avanza yang baru, terus kita yang satu itu pakai Pertalite murni, yang satu itu pakai Pertalite ditambah aditif RPM, ya aditif produk kami gitu. Ternyata dalam 3 tahun penggunaan itu berbeda, si suaranya, tenaganya. Yang itu udah kasar bunyinya gitu loh, 3 tahun itu. Kalau yang pakai itu masih halus tetap. Jadi penggunaan jangka panjang justru lebih bagus. Kalau itu terus-terusan dipakai gitu loh. Seperti itu. Merawat mesin ya. Terus terakhir mereduksi emisi gas buang. Jadi nanti lebih bersih. Gas buang itu yang biasanya lebih bau, lebih kotor, itu lebih bersih kalau pakai, sudah ke ini ya, mundur dulu. Itu lebih bersih kalau kita pakainya aditif RPM. Seperti itu. Makanya fungsi inilah yang nantinya, ada 4 fungsi ini yang, bukan fungsi manfaat ya, fungsinya ini. Ada 4 manfaat yang bisa kita dapat untuk semua kendaraan kita ketika kita menggunakan RPM maupun RPM diesel secara berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu.
Kalau untuk pertanyaan mungkin nanti di ini aja ya. Pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas di sesi terakhir aja ya, Pak Hakim mungkin ya. Oke. Tapi sampai sini bisa dimengerti mungkin? Oke, kita lanjut ya. Seperti ini. Jadi kita kira-kira fungsi RPM dan RPM diesel seperti ini. Nah, kita masuk ke dosis untuk RPM dan RPM diesel. Sebetulnya biasanya dosisnya itu ada beberapa ya. Ada dosis kalau kita naikin dari Pertalite 90 ke 92 berapa, 90 ke 95 berapa, 90 ke 98 berapa, terus 90 ke round 100 itu berapa. Itu ada 4 dosis. Cuman biasanya jadi ribet ya, orang-orang jadi malah nggak pede gitu loh ketika itu disampaikan. Jadi akhirnya saya ngambil dosis setengah aja. Ini adalah dosis setengah. Kenapa saya ambil dosis setengah? Karena dosis ini dosis setengah itu ada dosis untuk RPM ataupun RPM diesel yang meningkatkan kualitas bensin atau solar terendah menjadi bensin atau solar dengan kualitas di tengah-tengah ya. Maksudnya kalau di tengah, menengah itu di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kita bicara dari round 90 nih, ini kan kualitas terendah nih. Itu di tengah, kalau kita pakai dosis tengah itu jadi round 95, antara 90 dengan 100. Kalau kita bicara dari biosolar, kalau nanti kita pakai dosis tengah untuk jenis solar, itu nanti ada di antara Dexlite dan Pertadec di tengah-tengah. Jadi itu dosis tengah tuh kira-kira seperti itu. Biar mudah ngapalinnya jadinya. Untuk dosis tengah RPM, untuk yang bensin, itu 1 pil untuk 4 liter Pertalite, kalau kita pakai Pertalite. Kalau kita pakainya Pertamax, round 92, 1 pilnya itu untuk 6-8 liter Pertamax. Jadi semua jenis kendaraan, kalau kita nanti males buat cari tahu lebih dalam tentang rasio kompresi dan segala macam, Anda bisa pakai dosis setengah. Basisnya apa? Pakainya biasanya apa? Saya pakai Pertalite. Oke, berarti 1 pil untuk 4 liter Pertalite. Saya biasanya pakainya Pertamax, bisa pakai 1 pil untuk 6-8 liter Pertamax. Itu ada dosis yang tengah-tengah, jadi aman ya. Kalau misalkan dia butuh ronnya tinggi ataupun ronnya cuman 92, itu tetap aman. Untuk 95 tetap aman. Untuk 98 bahkan sampai 100 pun dia tetap aman. Jadi nggak ada masalah dengan kendaraan kalau kita pakai dosis tengah. Ini dosis tengah RPM untuk RPM ya. Contoh, mungkin kita perlu ambil contoh ya. Mobilnya apa? Coba saya tanya. Kang, mobilnya apa? Apa? Oh, belum punya mobil. Oke, nggak apa. Kalau kita siapa yang punya mobil ya? Contohnya mau mobil apa deh misalkan? Expander, Mitsubishi Expander ya. Mitsubishi Expander itu memang udah pas kalau itu. Dia butuhnya 1 pil untuk 4 liter. Udah di tengah-tengah sekali kalau Expander ya. Jadi kalau kita pakai dosis tengah ini udah cocok sekali kalau itu. Atau kalau kita pakai Pertamax, kita pakai 1 pilnya untuk 6-8 liter Pertamax. Kalau Expander pakai ini. Ini udah betul, kalau Expander udah betul-betul tengah. Tapi anggaplah kita nggak pakai Expander, kita butuh yang lebih tinggi. Misalkan Toyota Calya atau Daihatsu Sigra. Dia butuhnya RON 98. Tapi kalaupun kita pakai dosis tengah ini, itu naiknya dari 90 jadi 95. Tetap beda hasilnya ya, tetap terasa. Yang tadinya nggak bertenaga, kalau kita bicara Calya, mungkin para pengendara Calya atau Sigra tahu ya, kalau nyiap itu nggak bisa kita kalau menyalip itu nggak bisa tiba-tiba kan, karena harus, kalau kita pakai Pertalite nih, harus ada waktu lah, karena dia nggak bisa cepat, akselerasinya nggak cepat. Tapi kalau kita tambahkan dengan dosis RPM, Calya atau Sigra itu, pakai yang dosis tengah aja ini, itu udah berubah jauh ya, udah beda, terasa nanti bedanya. Walaupun sebetulnya dosis paling pas untuk Calya itu 1 pil untuk 3 liter. Jadi kalau Calya Sigra itu kalau mau pakai, itu yang paling enak itu 1 pil untuk 3 liter. Cuman kalaupun pakai dosis tengah itu masih aman. Jadi kalau kita nggak tahu ini mobil ini harus pakai dosis berapa, ambillah dosis tengah. Sama ya, mobil motor pun sama. Kalau kita pakai motor pun pakainya 1 pil untuk 4 liter Pertalite atau 1 pil untuk 6-8 liter Pertamax. Jadi kita tidak menggunakan sistem 1 pil untuk full tank, nggak ada. 1 pil untuk setengah tangki motor, nggak ya. Tapi 1 pil itu untuk 4 liter Pertalite.
Terkadang itu jadi masalah kan untuk motor misalkan Honda Beat. Honda Beat itu full tanknya berapa? Paling 3,5 ya. 3,5 ngisi paling sampai 3 liter. Sementara ini dosis setengahnya 1 pil untuk 4 liter Pertalite. Jadi bagaimana solusinya? Nah sebetulnya saya sengaja nih, hari ini saya bawa sampel. Sampel untuk yang motor. Yang sekalian mungkin nanti kita bahas pas di manajemen Pak Hakim. Ya, ada sampel untuk yang motor. Sampel motor nanti saya bawa, mungkin yang hadir nanti saya bagikan ya. Ada satu botol, silahkan dicoba. Itu dosisnya untuk yang motor itu setengah dari ini. Jadi kalau ini 1 pil untuk 4 liter, itu 1 pil bisa untuk 2 liter. Jadi enak, isi aja 2 liter sampai 3 liter bensin. Masukkan aja 1 pil. Sudah selesai. Kita mau bicara Honda Beat, kita mau bicara Scoopy, atau kita mau bicara Mio, sama seperti itu. Atau kita mau bicara yang besar, kalau yang besar enak sih ya. Kita bicara NMAX, tankinya kan full tanknya berapa? 5-6 liter ya. Jadi tinggal isi 2 liter atau 4 liter, masukkan. Kalau 2 liter masukin 1 pil. Kalau 4 liter masukkan 2 pil. Seperti itu. Nanti itu kita indikan belakangan ya. Ini yang dosis setengah RPM. Sementara untuk yang RPM diesel, dosis setengahnya itu 1 pil untuk 12,5 liter. Ada tengah-tengahnya nih 12, liter biosol atau B30. Makanya biasanya saya belah, karena 12,5 kok kayak kagok ya. Angkanya 12,5 di tengah-tengah gitu loh. Kalau kita masukkan ke minibus itu yang tadi ya, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, terus Toyota Innova Diesel, apalagi Isuzu Panther dan segala macam lah, itu minibus masuknya. Maka dosis setengahnya itu ialah 1 pil untuk 12 liter. Biar nggak di tengah-tengah lah, kagok ya 12,5. Minibus 12, sementara kalau yang lainnya kita bicara bus, truk, alat berat, mesin industri dan segala macam, ambil dosis yang 1 pil untuk 13 liter. Jadi nanti mudah. Kalau kita minibus ya udah 1 pil 12 liter kalau biosolar. Kalau kita untuk yang lain nih, ada truk atau ada bus, dosisnya berapa? Ya 1 pil untuk 13 liter. Itu dosis setengah. Sampai sini sekarang, kita berbicara dosis setengah dulu yang paling gampang. Bisa dimengerti? Atau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa lah. Kalau kita berbicara ini, karena ini konsep yang harus dikenal di awal, dosis ya. Jangan sampai nanti salah. Jadi kalau salah dosis, kadang-kadang malah nggak pede jadinya. Kita masukin benar atau enggak sih gitu kan, takutnya begitu. Sampai sini ada yang bertanya? Kita lanjut ya. Bapak yang punya Innova apa ya di belakang? Iya. Oke. Betul. Oh iya, oke. Nggak apa-apa Pak. Dosis setengahnya itu, kalau yang tadi 20 liter Pak ya, berarti 20 dibagi 4, karena 1 pil untuk 4 liter, berarti 5 pil. Nah kalau kita masukinnya 4, berarti nanti dia ronnya sedikit turun Pak. Nggak apa-apa, biasanya nanti yang tadi itu yang fungsi tadi Pak. Nah ini, biasanya sedikit berkurang Pak. Terutama di ini yang terasa nih, di performa kendaraan. Performa kendaraan biasanya itu, oh kok kurang bertenaga ya, nggak seperti biasa. Karena dosisnya kurang, nggak apa-apa Pak. Tapi tetap ngefek gitu, tetap berpengaruh pada ini. Terus efisiensi juga mungkin berkurang. Tapi dibanding nggak pakai Pak, Bapak misalkan nggak pakai nih Pertalite sama sekali, dengan Pertalite plus 4 liter untuk plus 4 pil untuk pengisian 20 liter, itu masih tetap berbeda Pak. Jadi nggak masalah sebetulnya. Cuman saran saya justru jangan kelebihan Pak, kalau kelebihan panas. Kalau Bapak ngisi 20 liter, tapi Bapak ngisinya 6, berarti kelebihan tuh, si mesin agak panas justru. Seperti itu. Dan efisiensi BBM tetap turun Pak, kelebihan pun. Jadi kalau kita ngisi 20 liter nih, mobil, diisinya 6 pil. Kalau kita biasa hemat 20%, efisiensi terjadi, kalau kita kelebihan bisa berkurang tuh, paling juga sekitar 16%-an. Tetap makanya usahakan, kalau bisa pas, kalaupun tidak ya kurang-kurang sedikit lah gitu. Tapi kalaupun nanti bingung, pakailah dosis tengah, karena itu yang paling aman. Yang tadi itu ya, yang kita sebutkan ini. Ini aja lah yang gampang. Oke?
Konsepnya ngerti ya? Karena itu penggunaan aditif RPM ini, itu nanti untuk semua jenis yang tadi disebutkan, bisa ke Pertalite atau Pertamax kalau di RPM, bisa ke biosolar kalau kita berbicara di RPM diesel gitu. Itu penggunaannya sangat luas. Kenapa? Karena pangsa pasar kita, kuota BBM bersubsidi nih, kita tidak memasukkan Pertamax ya. Kita hanya akan memasukkan Pertalite atau biosolar. Tahun 2002 itu 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter. Ini kuotanya ya. Tadinya 23, cuman di bulan Agustus ada sedikit revisi jadi 29. Sementara yang biosolar revisinya jadi 17,8 kiloliter atau 17,8 miliar liter. Ini pangsa yang sangat luas sebetulnya. Karena penggunaan sebesar ini nanti akan kita hitung ya. Kita akan hitung nanti di belakang sebetulnya butuh berapa juta pil sih untuk aditif RPM. Itu besar sekali loh. 29. Kita lanjut ya. Ini kita ini kan 29 dan 17,8 miliar ya. Lihat, inilah foto kendaraan di Indonesia. Saya yakinlah semua di sini pasti punya kendaraan. Semua di sini pasti punya minimal motor. Ada yang punya mobil, karena lihat di jalan kita nggak pernah sepi dari kendaraan. Selalu banyak gitu loh. Bahkan tiap tahun bertambah ya. Pembelian kendaraan itu tidak sebanding dengan COVID kemarin. Atau tidak sebanding dengan katanya akan ada resesi. Tetap kok ramai kok yang beli mobil mah. Tetap aja banyak. Pembeli motor lebih banyak lagi ya. 10 juta ya. Pernah 1 tahun itu sampai 70 juta motor. Nah ini sebesar ini artinya kita punya motor di kita sendiri, kendaraan kita atau tetangga kita atau keluarga kita. Semuanya itu kalau mereka menggunakan yang tadi Pertalite atau Pertamax ya. Kalau misalkan kita bicaranya kendaraannya Mitsubishi diesel ya berarti dia pakai biosolar B30, misalkan truk dia punya sendiri ya atau dia punya armada bus, itu butuh sekali ya. Itu butuh sekali aditif ini. Mengapa? Karena nanti kalau kita bicara nanti ke umur layan ya, yaitu yang tadi kita uji coba 3 tahun aja antara Avanza yang pakai Pertalite ditambah aditif dengan yang enggak, itu bedanya udah sangat jelas terasa. Artinya dalam waktu 3 tahun nilai investasi dari mobil udah jauh turun kalau dia tidak pakai aditif. Berbeda dengan kalau pakai aditif lebih masih bagus gitu. Seperti itu. Ada juga contoh yang lain. Ada 2 nih mobil, kalau itu bukan saya yang uji ya, cuman kebetulan kakak saya, dia punya Honda CR-V. Nah karena dia selalu saya kasih aditif, jadi dia pakai terus gitu loh. Ada juga ketika dia mau jual si Honda CR-V itu, pembelinya akhirnya membandingkan kan dengan CR-V sekelas yang pembeliannya kurang lebih sama lah tahunnya gitu. Akhirnya mereka memilih untuk yang kakak saya. Kenapa? Karena suaranya lebih halus, tenaganya lebih bagus. Mengapa ya? Karena pakai aditif gitu loh. Jadi ada beda yang jelas gitu loh. Ketika kita menggunakan bertahun-tahun aditif ini dengan tidak, sehingga akhirnya nanti si suara mesin itu dan termasuk ke nanti penjualan ya, investasi kita pun menurunnya lebih drastis kalau nggak pakai. Karena memang Pertalite itu tidak cocok untuk kebanyakan kendaraan sekarang. Pertalite itu hanya cocok untuk kendaraan sebelum tahun 2000. Kalau yang punya kijangnya kijang kapsul atau kijang-kijang yang sebelum kapsul ya, kijang apa super namanya ya cocok pakai Pertalite. Tapi kalau kita sudah bicara 2000 ke atas, itu sudah nggak cocok kendaraan itu pakai Pertalite. Jadi harus dicocokkan, harus diselaraskan. Makanya disinilah luasnya pangsa pasar dari aditif ini, karena dia harus menyelaraskan si bahan bakar dengan si kendaraan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah ini potensi pasarnya. Kita berbasis data yang tadi, misalkan kita pakai data yang subsidi tadi ya, Pertalite dengan biosolar. Kita lihat. Kalau saya kalau saya menargetkan misalkan ya, kita anggap 10% aja dari yang tadi 1 tahun. Subsidi
Pertalite ya. Apa bensin yang bersubsidi yang Pertalite itu kuotanya 29 juta kiloliter atau 29 miliar liter, berarti kan 10% itu cuma 2,9 miliar liter ya. Kita bicara 10%-nya nih. Maka kebutuhan RPM adalah 2,9 miliar dibagi 4, karena satu pil tadi untuk 4 liter. Berarti butuhnya 725 juta pil. Sebetulnya besar. Kalau kita bicara dalam blister per 20, butuhnya berarti sekitar 36,25 juta blister. Ini kita bicara cuma 10%. Anggaplah jangan 10, 1% pun. Kita masih butuh 3,625 ya juta blister. RPM kan masih sangat rendah kan Pak ya? Artinya potensinya masih sangat luas. Kita bicara ini baru bicara RPM ya yang warna merah. Kita belum bicara yang biosolar nih. Biosolar kalau kita bicara 10%-nya aja dari 17,8 juta kiloliter atau 17,8 miliar. Itu adalah 1,78 miliar liter satu tahun. Kalau misalkan itu 10% bisa kita isi pakai RPM diesel, maka kebutuhannya ialah 1,78 miliar dibagi 12,5 ya. Karena ini dosis setengahnya. Berarti sekitar 142,4 juta pil. Atau setahun itu butuh 7,12 juta blister. Ini baru bicara yang biosolar. Padahal ada satu lagi kalau kita bicara untuk yang solar. Solar industri. Pernah dengar nggak solar industri? Solar industri ada yang pernah dengar solar industri? Pernah lihat Pak? Berarti Bapak tahu ya, di industri itu, ya kan kita nggak pakai B30 kan Pak ya? Biosolar pakainya solar industri. Harganya mahal karena tidak disubsidi. Tapi sebetulnya kan dia masih tetap biosolar B30 juga kan Pak? Sama seperti ini. Nggak ada beda, cuman kemasan dia lebih bagus. Kemasan lebih bagus dan dia nilai si kualitas solarnya kan ya sama kayak biosolar gitu loh. Artinya dia butuh aditif untuk dinaikkan dan itu biasanya sebanding ya kalau biosolar ini disubsidi sekitar segini, biasanya solar industri pun habisnya segini. Sekitar 15 juta kiloliter lah per tahun. Itu masuknya langsung tuh ke pabrik tambang, ke pabrik ke kapal ya, pabrik ini kapal besar segala macam gitu loh. Iya, yang lebih besar pertambangan ya Pak ya, atau pembangkit listrik ya, tenaga diesel. Itu sama besarnya, dan kalau itu bisa masuk pun, berarti bisa kali 2 dari sini nih. Sekitar 284 jutaan, satu tahun. Artinya kalau kita bisa masuk, dan itu bisa menguntungkan ke mereka Pak, karena saya pernah uji coba tuh, masuk ke salah satu pabrik tambang, itu memang masuk. Tapi memang jadi tidak sampai 20% ya kalau di mereka ya. Jatuhnya itu sekitar 12% dan 16% hasil pengujian selama sebulan itu. Tapi masih cukup besar buat mereka. Dan kadang-kadang malah jadi gontok-gontokan tuh dengan 12% pun gitu. Seperti itu. Jadi sangat besar sekali potensinya. Masih sangat bisa untuk digali, masih bisa untuk dikembangkan, dipasarkan ke mana-mana di Indonesia. Ya, mungkin saya nggak panjang ya. Potensi pasar yang luar biasa. Tinggal bagaimana mengolah pasar yang ada gitu loh. Intinya kan seperti itu. Ya, mungkin presentasinya saya cukupkan sekian dulu. Kita tidak panjang-panjang. Saya sih lebih ingin justru pertanyaan. Jadi pengalaman atau ingin bertanya lebih lanjut tentang apa, nanti kita bahas biar lebih hidup ya, jadi lebih asik. Jadi presentasi kita ini kan sampai saat ini, sampai di sini, cuman sekarang kita buka sesi tanya jawab. Mangga, bentuknya mau seperti apa Pak Hakim? Saya kembalikan dulu ke Pak Hakim atau? Oh langsung aja? Langsung aja, oke. Silakan Pak.
Saya belum tahu nama Bapak, Pak. Boleh perkenalan dulu, Pak? Oh iya, Pak Agus Budi, Pak ya. Iya. Iya. Iya, betul. Betul. Hmm. Oh iya, oke. Kembali Pak Agus. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi itu pertanyaannya ialah bagaimana nih di tangki masih ada sisa, terus kita ngisi 20 liter, sekarang kita ngisi berapa pil jadinya gitu loh. Apakah dihitung juga yang di dalam tangki, atau cuma ngisi yang masuknya aja. Itu sebetulnya gini Pak, kalau kita pengisian pertama, hanya untuk pengisian pertama aja Pak, maka kita harus memperhitungkan yang ada di tangki. Tapi itu diperhitungkan kasar aja Pak. Oh kira-kira ini masih ada nih setengah tangki, tangki saya fullnya 40 berarti ada 20. Saya ngisi nih misalkan 10 liter atau saya ngisi 8 liter berarti totalnya kira kurang lebih ya, itu 28 liter. Maka saya harus ngisi 28 dibagi 4, 7 pil. Itu aja Pak yang pertama aja Pak. Untuk berikutnya, untuk pengisian ya di itunya ya Pak ya, di indikatornya. Indikator 5 liter mungkin ya. Kalau merah itu sekitar 5 liter lah Pak. Jadi berarti tambah 1 pil aja Pak. Itu untuk di awal aja Pak, untuk di awal. Jadi 1 kali pertama kita perhitungkan dengan tangki yang ada. Kalau di ya empty kan, itu kan masuk tapi masih di awal, terus sekitar 5 liter lah ada. Tinggal tambahkan Bapak isi 20, berarti ini ada 5, 25 atau 24 lah. Berarti Bapak masukkan nanti sekitar 6 pil. Itu hanya pertama ya. Untuk kedua, ketiga, dan seterusnya, tidak perlu memperhitungkan yang ada di tangki. Pokoknya kita masukin berapa, kita masukin misalkan 12 liter, masukin 3 pil. Masukin juga 20 liter, masukin ya 5 pil. Jadi kita nggak akan ngitung lagi yang di dalam, karena yang di dalam sudah berubah Pak kualitasnya Pak. Dia sudah berubah jadi kualitas, kalau 4 berarti kan 95 tuh. Ya sudah, itu nggak usah dihitung lagi. Yang dihitung yang baru masuk nih, karena masuknya kan pertalite. Gitu. Seperti itu mungkin Pak. Cukup jelas Pak ya? Yang lain cukup jelas ya. Jadi pengisian itu hanya ngitung yang pertama aja. Untuk yang kedua, ketiga, berapa kita mengisi, disesuaikan itu aja. Kita ngisi misalkan motor. Anggaplah motor di awal kita full tank dulu. Sebelum pakai ya, kita sebelum pakai aditif ini, kita full tank. Misalkan Honda Beat. Honda Beat kita kira-kira 3 liter lah. 3 liter. Nggak apa itu kan 2 sampai 3 liter. Nanti kalau kita bicaranya aditif ini agak susah sih ya. Kalau kita bicara ini agak susah karena berarti kita harus motong setengah. Anggaplah kita potong setengah nih kalau pakai ini ya, pakai pil ini. Bagi 2 masukkan. Nah, setelah itu berikutnya tinggal ngisi, kita nambah 2 liter ya masukkan setengah pil gitu. Kalau kita pakai pil yang ini. Atau jangan beat deh contohnya ya, yang gampang dulu deh. Kita bicara NMAX deh. NMAX itu kan luas, kalau NMAX bisa diisi sampai 5 liter atau 6 liter full. NMAX kita full tank anggaplah 6 liter. Berarti kita tetap kagok juga ya. Isinya berarti sekitar 1,5 pil. Berikutnya nanti tinggal isi 4 liter aja. Kalau untuk kedua ketiga isi aja 4 liter, masukin 1 pil. Isi 4 liter, masukin 1 pil untuk ke NMAX. Jadi simpel gitu loh. Nggak usah lagi ngitung yang ada di tangki lagi untuk kedua ketiga. Cukup yang pertama aja, baru kita hitung. Kurang lebihnya seperti itu. Cukup jelas ya pertanyaan pertama? Oke, mangga untuk pertanyaan kedua, silahkan. Ya, oke. Betul. Oh. Oke. Bapak siapa Pak? Pak
Pak Chandra Kusuma. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Chandra Kusuma. Ya, seperti yang tadi kita lihat di fungsi ya, di manfaat. Di manfaat tadi kan kita lihat. Mana tadi? Ya, di sini. Artinya ketika kita pakai dosis yang tepat, Bapak motor atau mobil, Pak? Saya pakai taksi. Mobil pakai Corolla. Oh, Corolla. Oh ya. Artinya Bapak pakai dosis pas. Sehingga ini berada pada kondisi yang maksimum, Pak. Suhu mesin menurun sedikit. Jadi akhirnya si mesin lebih bersih, ya. Kotorannya lebih bersih. Terus juga dia tidak banyak terbuang jadinya, Pak. Memang, jadi perawatan mesin ini seperti itu nanti ke oli. Olinya lebih bersih. Terus lebih lama juga umur layan olinya ya Pak ya. Bisa dilihat kan lebih bersih ya Pak ya dibanding kalau nggak pakai. Ya, ini salah satu dari manfaat yang didapat. Alhamdulillah sudah ada yang membuktikan, sudah ada yang jadi saksi sendiri Pak ya bahwa penggunaan aditif RPM itu bisa untuk merawat mesin. Ya, oke makasih Pak Chandra. Kembali ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ibu-ibu lah, ibu-ibu. Mangga? Oh silakan. Yang tadi Bu. Ini, kalau ibu nanti ngisinya Pertalite, maka ibu pakai dosisnya 1 pil untuk 4 liter. Tiba-tiba ibu ganti, saya nggak mau Pertalite penuh nih macet. Ngantrinya terlalu lama, pindah deh saya ke Pertamax gitu. Maka ibu pakai dosis yang ini, 1 pil untuk 6 sampai 8 liter. Misal ya Bu ya, ibu pakainya Honda Mobilio, ibu pakai apa kendaraannya? Beat. Oh motor Beat ya, sedikit yang motor Beat. Oke, kalau pakai motor Beat ya, pakai motor Beat itu agak susah nih, berarti kita bagi 2. Kalau kita pakai RPM yang sekarang, itu harus dipotong 2 dulu. Nah, kalau dipotong 2, misalkan kita isi 2 liter. Ya, kita isi 2 liter Pertalite. Maka masukkan 1 pil. Nah, begitu nanti ibu sampai kosong nih. Kosong udah empty mesti diturunin lagi. Jadi ketika ibu ngisi, saya nggak mau ke Pertalite, saya inginnya ke Pertamax. Ibu masuk ke Pertamax, ibu bisa pakai yang ini dosisnya. 1 pil untuk 8 liter lah misalkan. Atau 6 ya. Berarti dibagi 2 jadi 1 pil untuk 3 liter kan. Ibu ngisi 3 liter Pertamax, ibu bisa masukkan setengah pil gitu. Jadi ganti-ganti nggak masalah. Gitu. Seperti itu. Sebetulnya kalau Beat mah, kalau kita mau bicara yang pas, Beat itu memang cocoknya di Pertamax Bu. Kalau pakai Pertamax sebetulnya nggak usah pakai apa-apa lagi. Jadi kalau ibu pakainya Pertalite, misalkan isi 2 liter sampai 3 liter, masukin setengah pil. Kalau ibu pindah ke Pertamax, dibiarin aja kalau Beat mah. Karena udah cocok dosisnya pakai Pertamax. Nanti kembali ke Pertalite ya pakai dosis yang atas lagi yang ini. Seperti itu jadinya. Jadi kalau Beat, Scoopy sama Mio ya, itu memang dia pakainya Pertamax. Jadi kalau sudah pakai Pertamax, sebetulnya itu nggak usah pakai lagi aditif. Kalau pakai Pertamax ya, kecuali kalau pakai Pertalite baru pakai aditif. Gitu. Tapi kalaupun mau, saya ingin agak tenaganya bertambah sedikit, di Beat, ya bisa pakai yang ini Bu. 1 pil untuk 6 sampai 8 liter Pertamax. Atau kalau nanti ada yang aditif, misalkan nanti NASA memang mengeluarkan yang RPM motor, itu 1 pil bisa untuk full tank. Ibu full tank kan 3 liter, pakai Pertamax, masukkan 1 pil. Jadi nggak usah ada bagi 2 nanti kalau kita bicara di motor. Kurang lebih seperti itu Bu ya. Sudah cukup mengerti Bu? Jadi nggak ada masalah, ibu pindah-pindah, sesuaikan aja dengan dosisnya gitu. Kita masuk sekarang mobil, misalkan mobil lah ya, kalau mobil lebih mudah kayaknya, karena kita bicara mobil. Mobil kan isinya nggak sedikit. Kita pakai Mobilio. Mobilio awal kita pakai Pertalite isi 20 liter, udah biasa pakai ya. Berarti kita tinggal tambahkan 5 pil masuk. Udah gitu nanti udah begitu ke kita masuk lagi ke pom bensin, tapi kita nggak pakai Pertalite, tapi pakainya Pertamax, pakai dosis yang ini. Kita tinggal isi, misalkan kita ngisinya 30 liter Pertamax. 30 dibagi 6, isi 5 pil. Masukkan aja 5 pil RPM gitu untuk Pertamax, sudah selesai. Jadi ganti-ganti pun tidak masalah, asal kita mengikuti
dosis setengah. Seperti itu. Cukup mengerti Ibu? Ya. Mangga ada lagi pertanyaan? Silahkan. Gini, sebetulnya adanya tulisan expired di situ itu cuma untuk syarat ya. Adanya syarat bahwa harus ada expired gitu loh. Makanya kita buat 3 tahun. Tapi sebetulnya selama si pil tersebut tidak pernah terpapar atau terkontaminasi ya, tidak pernah terbuka di udara bebas, tidak pernah terkena udara bebas yang masih terbungkus rapih sekali, itu tetap aman. Jadi ketika digunakan masih bisa dipakai. Kecuali kalau udah kebuka sedikit, ada udara yang masuk, pasti menurun kualitasnya. Tapi menurun pun tidak akan merusak sih. Kalaupun dimasukkan tetap ada, hanya pasti efek ke kendaraannya akan menurun terus gitu. Tidak sama dengan kalau dia masih baru. Jadi sebetulnya nggak masalah, expire pun tetap bisa dipakai, asal kemasannya tetap tertutup rapi. Rapat ya, rapat, tidak ada udara yang masuk sedikit pun. Mungkin jelas ya Bu ya? Oke. Ayo, mangga ada lagi pertanyaan? Silakan Bu. Oke. Ibu mau pakai dosis setengah atau mau pakai dosis pas? Kalau pakai dosis setengah pakai ini aja Bu. Karena ini nanti kita pakai dosis setengah sengaja agar dia bisa dipakai buat semua. Pakai ini Bu, cukup. Jadi nggak usah ribet gitu loh. Tapi kalau ingin kayaknya cukup inilah. Saya pikir udah pakai aja lah. Langsung aja Bu. Jadi kita nggak usah rumit nanti mikir dosis ya. Walaupun kalau dosis pasnya ya, nah sekarang saya jelasin. Kalau dosis pas itu sebetulnya, kalau kita bicara Avanza bukan Velos. Avanza yang 1300 ya. Itu satu pil itu untuk 3 liter pertalite. Kalau kita pertamax satu pilnya untuk 4 liter pertamax. Itu yang pas ya Bu. Tapi kalaupun nanti ke depan ribet, saya nggak tahu apa-apa, ini pakai aja. Ini aman kok. Kita mau mobil apa pakai ini aja. Jadi yang cukup diingat yang ini, sengaja di pertemuan kali ini saya nggak akan bahas dosis mendalam sana sini ya sampai mendalam, cukuplah dosis setengah aja dihafalkan, udah itu pakai gitu. Ini cukup aman kok. Ya. Mulai terasa kalau begitu dipakai 10 menit kemudian kalau bensin terasa kok. Kita kembali sedikit ya gambarnya ya. Sini. Kalau kita berbicara di ini, itu akan terasa pertama kali dipakai. Dimasukin, tunggu beberapa menit sampai dia terlarut sempurna. Anggaplah 10 menit kalau kita pakai jalan ya. 10 menit itu akan terasa beda. Sudah berubah aja nanti kerasa, oh beda ya ternyata gitu. Antara sebelum dengan sesudah. Kalau kita bicara performa. Berbicara efisiensi, kalau bensin mungkin butuh waktu sekitar beberapa hari. Jadi kita pakai 1 kali ngisi, 2 kali ngisi, 3 kali ngisi udah terasa tuh. Sampailah 20%-an tuh nyampe di pengisian ketiga. Gitu. Kalau kita bicara solar lebih lama, mungkin sekitar 2 minggu sampai sebulan. Mulai terasa tuh, oh lebih hemat. Karena kalau solar kan dia lebih kental ya, lebih kotor. Jadi ketika ini agak lama, dia butuh proses membersihkan dulu. 2 mingguan lah kalau solar gitu loh. Sama, efisiensi, perawatan mesin sama reduksi emisi gas buang itu sama. Jadi kalau bensin mungkin beberapa kali pengisian udah terasa, 1-2 kali aja udah kerasa tuh. Tapi kalau kita bicara solar agak lama sedikit. Emisi gas buangnya nanti menurun. Kita bisa lihat yang tadinya gelap hitam ya. Kalau kita bicara solar kan hitam tuh. Setelah nanti 2 minggu pakai sampai sebulan itu udah jauh. Jadi nanti kalau kita shoot tuh pakai HP dari kiri ya. Misalnya ini knalpot nih dari sini sekitar 1 meter kita shoot digas di 3000 rpm misalkan. Nah itu 3000 rpm itu kalau sebelum pakai hitam. Begitu 2 minggu kemudian di 3000 lagi sama, itu sudah tipis, sudah beda. Bisa jadi dalam sebulan itu udah nggak kelihatan di shoot. Jadi nanti bersih gitu loh. Jadi yang cepat mah ini, kalau ini akan langsung terasa. Kalau yang 3 ini butuh waktu, tapi nggak lama. Jadi nanti terbukti ya, silahkan dibuktikan
buktikan sendiri, bukan cuman saya ngobrol lah ya. Silakan dibuktikan di kendaraan bahwa nanti dari penggunaan aditif secara berkelanjutan kita dapat manfaat ini pada kendaraan kita atau pada mesin kita. Dapat kok semua. Dosisnya yang tadi ya, dosis setengah. Jadi dalam jangka waktu panjang investasi kendaraan Anda itu lebih lama umur layannya. Biasanya kita per berapa tahun harus beli, misalkan saya per 5 tahun pasti saya harus ganti karena udah nggak enak kendaraan. Ini nanti bisa sampai 7-8 tahun baru kita ganti. Kecuali kalau kita bicaranya mode ya, kalau mode mau beda. Saya mau bosan modelnya, nggak mau kayak gini, saya modelnya ingin ganti, itu lain. Tapi kalau kita bicaranya di performa masih enak atau enggak, biasanya misalkan 5 tahun karena udah nggak enak, saya harus beli baru. Itu bisa nanti lebih lama. Seperti itu. Ya, oke, mengerti ya, Teh. Ada lagi sambil menunggu. Oh iya, silakan. Mangga. Betul. Bukan satu pil ya, sesuai dosis. Betul. Ya. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi sebetulnya mungkin pertanyaannya, kalau kita gunakan jangka waktu panjang, kita pakai pil, itu apakah nanti akan membuat endapan atau tidak, itu kan? Ya, filmnya nggak ada ya, Mas Sep ya, nggak bawa ya. Intinya gini, sebetulnya si aditif ini akan terlarut sempurna dalam bensin. Tidak ada sedikit pun endapan dalam bensin. Justru nanti dalam tangki itu secara perlahan-lahan kalau nantinya ada kotoran atau endapan itu dibersihkan oleh aditif ini. Jadi tangki itu yang tadinya kotor nih, secara bertahap tapi perlahan ya, tidak langsung. Perlahan, misalkan 6 bulan sampai setahun itu nanti dibersih si tangkinya. Jadi ketika kita buka tahun depan, loh tangkinya kok bersih ya gitu. Karena si endapan-endapan yang ada justru nanti ditarik perlahan-lahan. Diurai oleh si aditif, dibakar lewat ke ruang bakar, dibuang lewat knalpot. Jadi nanti dalam jangka waktu panjang, kenapa kita sebut merawat mesin? Karena kita tidak cuma bicara oli mungkin dari Pak Cahya tadi, tapi kita juga bicara endapan yang ada di tangki ataupun di ruang bakar. Endapan di tangki itu perlahan nanti dikikis. Sama di ruang bakar pun sama ya. Di ruang bakar yang tadinya kotor tuh hitam di dalam piston, itu nanti jadi bersih loh. Dia jadi bersih, jadi lebih putih ya. Endapan-endapannya hilang karena terbakar dan dibuang lewat knalpot. Seperti itu, makanya penggunaannya jangka waktu panjang justru akan lebih terasa nanti bedanya. Makanya kenapa tetap halus ya? Yang tadi kalau kita bicara Avanza tadi 3 tahun pakai, kenapa seorang mesin tetap halus? Karena tidak ada kerak atau endapan yang ada di ruang bakar. Ruang bakar itu kan nanti bergerak begini ya. Kalau dia ada kerak, dia ngegores. Nah, goresan ini yang akhirnya jadi mengganggu ke kinerja. Lebih panas si mesin, terus jadi getarannya lebih keras ke kendaraan. Kalau dia halus, tidak friksinya berkurang, suhunya menurun, sehingga nanti suara mesin lebih halus, mesin pun lebih halus, getarannya lebih kecil. Jadi jangka waktu panjang justru lebih bagus, Mbak. Bukannya malah jadi ada endapan, nggak ada. Kalau kita bicara pakai, kecuali bukan merek RPM. Ada yang sejenis, nah ini kalau kita bicara, tapi saya nggak akan bicara merek. Ada yang sejenis dan mungkin sekarang banyak, karena keluar merek-merek baru ya. Aditif yang bentuknya pil. Ada yang sejenis seperti itu dipakai betul, itu membuat endapan. Saya nggak akan bilang merek ya. Secara mudah untuk melihat apakah itu menghasilkan endapan atau tidak, uji sendok. Pernah uji sendok belum? Pernah lihat YouTube ya? Nah, seperti itu uji sendok. Jadi kita nanti bakar ya, ini di sendok nih yang gampang. Sendok itu dipanaskan di lilin di bawahnya, sendok di atasnya, kan nanti panas lama-lama. Aditifnya disimpan di atas, biarkan dia meleleh aditif RPM ini. Setelah dia meleleh, jadi cair, kita keluarkan, jadi kita jauhkan dari lilin. Nanti kan mendingin lagi ya, si sendoknya mendingin lagi. Itu jadi kembali jadi keras lagi kan, si aditifnya di sendok. Nanti coba
lepas pakai tangan. Kalau aditif kita, aditif RPM, itu lepas ya dengan mudah. Dia lolos saja, lepas. Jadi dia tidak mengakibatkan kerak di mesin. Kalau aditif yang lain nanti itu nempel, di sendok itu keras. Nggak bisa dikerik begitu tuh nggak bisa. Itulah yang akhirnya menyebabkan kerak, baik di ruang bakar maupun di tangki bensin atau tangki BBM. Makanya ada uji sendok itu buat itu. Buat membuktikan bahwa yang kita itu tidak mengakibatkan kerak di ruang bakar ataupun di tangki. Justru membersihkan. Dan kita buktikan ketika si sendok itu pakai aditif yang lain, ya, itu jadi kerak nih. Kemudian kita panaskan lagi, kan cair lagi, tambahkan aditif RPM kita. Masukkan lagi dengan dosis yang sama ya. Tadi 1 pil, sekarang 1 pil lagi tambahin. Nanti dinginkan lagi. Ketika dingin, dilepas, itu lepas dari sendok. Jadi aditif kita bisa melepaskan kerak yang ada di ruang bakar ataupun di tangki. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sanalah manfaat dari uji sendok. Makanya kenapa uji sendok itu diajarkan. Karena itu buat membedakan aditif ini bagus atau enggak. Dan ternyata sampai sekarang saya ngecek ya, bareng Kang Asep tuh aditif merek lain itu enggak ada yang lain yang di luar merek yang kita buat ya, CV Energi Selaras Alam, yang lolos uji sendok nggak ada tuh. Semuanya gagal uji sendok. Jadi wajar kalau misalkan aditif tersebut mengakibatkan kerak. Karena gagal uji sendok itu kan logam ya, sendok itu logam. Sama lah dengan ruang bakar ataupun tangki, logam. Ya kalau dia nempel ya pasti jadinya jadi kerak. Dan kalau itu digesek karena piston bergerak, ya udah ada gesekan nanti pada piston. Dan itu merusak ke mesin. Kira-kira begitu jawabannya, cukup jelas mungkin Mbak ya. Kalau Mbak ingin lihat uji sendok, lihat di YouTube. Ya, di YouTube ya Pak ya, ada kan? Iya, silakan lihat di YouTube. Seperti apa uji sendok, mangga gitu. Kembali. Ada yang lain? Mas Sep, itu diambil yang tadi, sambil dibagikan aja lah ya. Saya sambil membagikan Pak Hakim, oh nggak ada ya Pak Hakim ya? Oh ada, nggak kelihatan. Tadi duduk di sini, maaf. Saya ingin membagikan yang itu Pak. Ini ada contoh sampel yang sengaja saya bawa untuk motor. Jadi ini dosisnya yang tadi setengah dari aditif. Kecanduan kayak pakai narkoba Pak. Betul, betul. Nggak apa-apa. Sekarang gini Pak, logikanya seperti ini Pak. Bapak biasa pakai produk vitamin di NASA apa Pak? Ada produk vitamin di NASA ya? Misalkan Bapak tiap hari pakai produk vitamin, Bapak lebih bertenaga, lebih kuat. Tiba-tiba Bapak nggak beli, saya nggak pakai dulu. Terus sekarang jadi tenaganya, kok jadi nggak ada tenagaan ya? Itu jadi ketagihan atau enggak Pak? Definisinya ketagihan atau enggak? Ketagihan nggak itu? Tapi nanti begitu nggak ada efek. Enggak sih Pak, jadi gini, mungkin saya jelaskan ya. Kalau ketagihan itu, ialah ketika biasa kita masuk, ketika kita tidak masuk, kualitas kita menurun, itu ketagihan. Sama kayak narkoba ya Pak ya. Tapi kalau misalkan nih, kita biasa minum vitamin, kita lebih seger, terus kita nggak minum vitamin, kita jadi lebih loyo sedikit. Tapi itu tidak mengakibatkan kita menurun terus kualitas kita, enggak. Ketika kita makan vitamin lagi ya enak lagi. Seperti itulah aditif RPM Pak. Mungkin nanti performa menurun, nggak pakai, tapi nggak masalah, biasa aja. Nanti pakai naik lagi gitu. Analoginya seperti itu Pak ya. Cukup jelas Pak ya? Oke. Oke, ada lagi? Iya, silakan. Saya lebih suka banyak bertanya, mumpung karena saya orang Bandung ya, kesini tuh susah. Jadi saya sebetulnya ingin agar ada pertemuan offline ini, sok bertanya aja apapun gitu. Silakan. Ya. Ya. Kalau pakai aditif itu separuh. Ya. Pakai aditif yang sekarang, pakai blister itu separuh. Jadi nanti harus membiasakan diri, dipotong 2 Mbak. Simpan aja nanti di
botol, tapi harus botol yang rapat, yang nggak boleh ada udara masuk. Bisa 2 sampai 3 liter. Ya, kembali. Nah, kalau itu kecil, boleh udah dibuka kan? Nah, itu satu, itu nggak dibagi dua. Itu setengah dari yang sekarang. Nah, ini ukuran mobil ini. Nah, kalau misalkan ini yang nanti mau saya ngobrol juga dengan Pak Hakim, dengan manajemen pihak NASA, kalau memang nanti disetujui, kita akan mengeluarkan aditif yang motor. Itu ukurannya setengah dari aditif mobil ini. Jadi kalau setengah kita nggak perlu bagi dua, langsung dipakai aja itu. Satu pil 3 liter. Ini setengahnya aja, Bu. 3 sampai 4 liter berarti kan? Kalau ini 2 liter. Bagi dua aja, bagi dua. Apa? Iya, maksudnya gini. Dosis setengahnya, ini kan dosis setengah kalau yang mobil, satu pil untuk 4 liter pertalite. Kalau kita bicaranya yang motor, dibagi dua, satu pil untuk 2 liter pertalite. Kalau kita bicara pertamax, satu pil mobil kan untuk 6 sampai 8 liter pertamax. Kalau kita bicara motor, bagi dua, satu pil untuk 3 sampai 4 liter pertamax. Jadi ibu ngisi 3 liter pertamax, ibu masukkan satu pil yang kecil. Ini Bu, ini bagi dua ya, 3, 4, ini 2. Ya. Bisa pertamax terus. Oke. Jadi ke pertalite. Ya nggak apa-apa Bu. Toh kita bisa pakai aditif ini buat naikin kualitas jadi pertamax, nggak masalah. Betul. Ya, bisa ngirit 20 sampai, sebetulnya ada yang sampai 50 loh. Kalau kecepatan konstan ya, itu sering terjadi tuh. Tapi itu biasanya yang jauh, misalkan Avanza lah. Avanza itu kan butuh satu pil itu 3 liter ya. Kalau dosis yang pas sih, kita bukan dosis setengah ya. Kan karena dia butuh dari ron 90 naiknya ke ron 98. Cukup jauh. Jadi ketika biasa ron 90, dia misalkan satu perjalanan itu butuhnya 50 liter. Ketika dia pakai ini aditif dengan dosis itu satu pil 3 liter, perjalanan luar kota, itu bisa cuma setengahnya loh Bu, bisa 25 liter. Jadi bisa hemat sampai 50%. Itu ada kejadian dan cukup sering. Cukup sering, tapi ya kita anggap yang tengah aja lah, 20% saja penghematannya ya. Penghematan dengan 20% aja, itu bisa terasa bahwa nantinya yang 10.000 berarti kan cuma sekitar 8.000 jatuhnya kan. Lumayan lah gitu loh, dengan 20% juga. Kurang lebih seperti itu, apalagi kalau nanti bisa di atas 20% lebih asik kan gitu. Betul. Itu betul Bu, makanya sebetulnya saya itu ingin di sini di pertemuan sekarang, kenapa kita menjudulkan ini nih, judulnya tadi luasnya pasar, karena di kita sendiri pun pasti kita harus pakai. Ini kita tidak berbicara buat jualan dulu gitu kan. Kita sendiri pasti punya motor, punya mobil yang butuh untuk aditif ini. Belum kita bicara ke tetangga, ke saudara, ke kenalan, teman-teman kantor dan lain sebagainya gitu kan. Harus pakai. Sementara potensinya tadi yang sangat besar itu. Potensi pertalite aja kuotanya sampai ke 29 miliar liter satu tahun. Padahal kalau bisa kita manfaatkan, kita pakai aditif ini, keuntungan buat si pengguna dia lebih hemat. Ke mesin lebih terawat. Emisi gas buang lebih bersih. Kalau misalkan ibu manasin mobil atau motor, biasa dibalikin ke arah rumah, ya bau itu kan kena ke anak-anak kecil antara 0 sampai 1 tahun, itu kerusakan otaknya cukup parah loh Bu. Dari buangan asap kendaraan itu, bisa merusak IQ lumayan, nurunin IQ anak. Kalau kita bicara 0 sampai 1 tahun, setidaknya kita bisa mereduksi itu. Jangan sampai asap buangan itu dihisap oleh anak-anak kita yang antara 0 sampai 1 tahun, kasihan. Betul. Bau kan? Iya.
Untuk anak-anak itu bahaya loh. Kalau untuk kita ya paru-paru aja lah kalau kita mah ya. Dan ini mah sudah terbentuk kalau otak mah ya. Tapi paru-paru aja yang terganggu gitu kesehatan. Kalau kita bicara anak 0 sampai 1 tahun, otaknya bisa rusak. Ini salah satu kenapa tadi kita bilang mengurangi emisi gas buang itu ini apa? Itu artinya ramah lingkungan dan ramah manusia gitu loh. Kita kurangilah efeknya, kasihan. Mana tadi? Nah ini reduksi emisi gas buang. Kurangilah efeknya, terutama buat anak-anak yang masih masih membentuk otak ya. Jaringan otaknya masih dibentuk. Karena golden age itu antara 0 sampai 6 ya. Tapi yang paling besar percepatan pembangunan otak antara 0 sampai 1. Nah kalau dirusak pakai gas buang, kasihan. Kita yang nurunin IQ anak gitu. Jadi mari pertama jangan arahkan ke rumah gitu, manasinya keluar aja dulu satu. Kedua gunakan aditif. Jadi kita ikut merawat manusia dan merawat alam gitu, atmosfer. Seperti itu. Kenapa Bu? Ya, betul. Kalau itu mah wajar, karena gini, mungkin baru ya buat dia. Artinya kenapa harus pakai aditif gitu loh. Udah aja yang ada gitu loh. Makanya butuh ilmu, butuh pengetahuan dasar lah. Di sini ya saya ini kan Bu. Kenapa kita butuh pengetahuan dasar? Kenapa? Karena yang namanya Pertalite itu sekarang itu hampir semua kendaraan sudah tidak cocok menggunakan Pertalite. Pertalite itu tidak cocok untuk kendaraan 2000 ke atas. Kecuali kalau yang masih punya di bawah tahun 2000 ya, 2000 ke bawah itu boleh. Masih cocok lah pakai Pertalite. Kalau ibu masih punya Kijang kapsul atau Kijang super ya masih pakainya Pertalite lah. Tapi kalau kita bicara 2000 ke atas itu sudah nggak cocok pakai ini. Justru dengan menggunakan ini itu meningkatkan kualitas si bensin. Kita naikkan agar jadi cocok dengan kendaraan. Seperti itu Bu. Jadi memang kita butuh mengedukasi dulu ke rekan kita, ke tetangga gitu loh, ke umum, bahwa yang ini tidak berbahaya gitu loh. Aditif yang kita ini RPM itu sangat aman. Uji labnya udah ada. Kalau ibu perlu uji mungkin nanti bisa ke Pak Hakim apa ya, karena NASA pun sudah dapat kok uji labnya. Sudah diuji kok ini, diuji lab bagaimana hasil ketika ini dicampurkan ke bensin ternyata lebih bagus dibanding sebelumnya ada. Kalaupun kita bicara nanti bukti-bukti juga, uji emisi gas buang juga bisa uji coba sendirilah, itu lebih murah kok. Sebelum dan sesudah itu, atau kita cium gini sedikit, beda baunya Bu. Kita nggak pakai nih, baunya seperti ini, terus kita rutin pakai, nanti begitu sudah rutin, anggaplah seminggu lah, kita coba cium lagi baunya udah beda, udah lain. Udah lebih tidak bau dibanding sebelumnya Bu. Jadi dari sisi apapun nanti pembuktian, kita mau uji ini pun, kita mau uji dyno test pun terasa bedanya. Performa ya, kalau dyno test berarti performa. Semua ujinya udah ini kok, dan ribuan kendaraan udah pakai gitu. Aman, jadi RPM itu aman. Silahkan gini Bu, ibu buktikan dulu aja di kendaraan ibu. Kalau sudah terbukti ketika nanti ada yang nanya ini aman atau enggak, aman kok, saya juga udah pakai. Ya. Siap. Ya, memang butuh edukasi karena tadi saya bilang Bu ya, setelah saya uji coba produk-produk dari perusahaan yang lain yang bukan diproduksi oleh kami ya, ternyata nggak ada yang lolos uji sendok. Memang itu bahaya. Itu bahaya buat kendaraan. Saya juga nggak bisa bilang iya, nggak bisa bilang enggak gitu loh. Untuk produk yang lain itu bahaya. Tapi kalau kita bicara yang yang ini nih, yang kita yang RPM gitu loh, itu aman gitu. Semua udah diuji kok, kita bicara uji apapun gitu, dyno test, lab, ribuan kendaraan, ke mesin-mesin, udah kok. Dan produk ini mah tetap saya pakai ya, di kendaraan saya dari dulu sampai sekarang, jadi saya bisa tahu gitu loh, bahwa ini tetap aman kok. Ibu boleh tanya ke Pak Chandra pengguna, sudah berapa lama Pak Bapak pakai? 1 tahun. Ada masalah nggak di mobil Bapak? Enggak kan Pak? Sama sekali nggak ada kan? Bu boleh tanya gitu loh, pengguna 1 tahun. Aman kok Bu. Tinggal bagaimana kita nanti menerangkan aja, memang perlahan-lahan. Tapi nanti kalau sudah bisa kita terangkan dan itu mulai berkembang ke sana sini, insya Allah gitu loh.
Saya berharap potensi yang tadi, yang 10% itu bisa terwujud itu. Dari kuota ini nih. Kenapa tidak kan gitu loh. Di samping kita bisa buat bisnis, kita juga bisa membantu orang lain untuk membersihkan kendaraan mereka. Karena kita memang belum bisa buat kendaraan sendiri ya. Indonesia kan sampai saat ini belum ada ya produk kendaraan sendiri. Minimal ya kita merawat kendaraan yang kita beli dari luar lah gitu. Kita rawat, kita juga ikut membersihkan dari atmosfer, membantu juga buat ke anak-anak gitu. Seperti itu Bu. Dan nanti biaya investasi kendaraan kita juga menurun karena kita bisa lebih lama pakainya. Ya, mungkin cukup sekian Bu, cukup jelas. Kalau ada yang mau nanya yang lain, udah kebagian semuanya, udah pada lihat pilnya. Kalau nanti disetujui insya Allah pilnya warnanya merah muda, sama kayak yang ini merah ya. Merah terus bentuknya kotak tetap, karena NASA huruf N kan. Seperti itu. Silakan dipakai, silakan nanti digunakan di motor, apalagi pengguna motor ya. Saya yakin pengguna motor jauh lebih banyak dari pengguna mobil kan. Makanya ini akan sangat berpotensi sekali daripada capek-capek motong ya. Ini kan tinggal masukin aja gitu loh. Simple. Iya, dipotek-potek repot kan Pak ya. Udah aja langsung masuk gitu kan. Lebih enak sebetulnya gitu. Oke, mangga masih ada yang mau bertanya atau tentang produk ini silakan. Yang pasti pil itu tidak boleh terkena langsung udara. Kalau terkena langsung terpapar udara, maka dia berubah kualitasnya. Itu ada tutup dalam kan. Tutup dalam itu buat menutup agar dia lebih rapat. Kalau nggak pakai tutup dalam, kadang-kadang masih ada udara masuk gitu. Jadi setelah penggunaan pada saat dia ambil satu tutup lagi cepat, tutup yang baik, masukkan di itu nggak apa-apa. Aman-aman aja kok kalau kita mau simpan di dashboard atau mau di knalpot di bagasi motor aman selama tidak terlalu panas ya. Kalau terlalu panas nanti cair soalnya si produknya. Bentuknya jadi nggak kotak lagi. Nah, kalau sudah mencair kan jadi nempel-nempel nantinya gitu. Itu aja sih yang paling krusial ialah jangan sampai terpapar udara langsung. Maka kalau itu aman nggak akan menurun kualitasnya gitu. Kalau kena panas akhirnya bentuknya penyok-penyok dikit ya nggak apa-apa lah. Usahakan kalau bisa jangan terkena panas langsung atau sinar matahari langsung di ini ya. Terkena ke sinar matahari langsung biar panas. Jangan sampai itu aja sih. Cukup perawat ini mah. Untuk penjagaan itu sih. Bagasi asal bagasi itu tertutup dengan rapat ya. Si produknya udah tutup rapat, di bagasi juga nggak kepanasan sama sinar matahari langsung atau pokoknya nggak sampai panas sekali lah, tidak sampai mencair, aman kok, nggak masalah. Ya, oke kembali. Ada yang lain? Enggak mau bertanya? Cok, silakan ya. Apa aja silakan tanyakan, mumpung saya di sini. Biar lebih enak, justru saya tuh ingin offline tuh begini. Jadi pertanyaan-pertanyaan datang silakan. Apalagi yang udah coba atau kok ada begini masalah atau apa silakan kita bahas di sini. Mumpung sayanya ada. Jadi lebih enak, lebih interaktif ya. Enggak? Atau tentang produk itu selain tadi kemasan? Enggak ada. Oke, dicoba aja lah nanti ya untuk produk mah. Kalau memang misalkan nanti sudah dicoba, silahkan nanti dirasakan. Lebih enak lah itu karena dia tidak harus pengen potong-potong. Nyaman jadinya buat dipakai gitu. Oke. Sambil menunggu. Ukuran mobil. Pakai itu aja Bu. Pakai ukuran yang motor aja. Jadi itu nggak usah motong. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti kalau disepakati oleh pihak manajemen PT NASA keluar di launching yang untuk produk motor, udah nggak susah lagi Ibu, nggak perlu motong jadinya. Ibu tinggal masukin aja kalau punya motor gitu, nggak ribet, betul.
Iya betul. Enggak cuma ibu-ibu kok Bu, bapak-bapak juga nggak mau ribet kok. Coba tanyain deh ke bapak-bapak ya, sama Pak. Iya lebih simpel kok. Ayo ada lagi pertanyaan? Ada? Ya. Mungkin sudah selesai ya pertanyaannya. Pak Hakim, saya waktu sampai jam berapa? Jam 11. Oh, memang 10 menit lagi ya. Ya, berarti cocok lah, pas. Oke, karena 10 menit lagi mau habis, saya kasih kesempatan mungkin terakhir ya, kita 10 menit lagi nih. Kalau masih ada yang mau bertanya seputaran ini dan lain sebagainya silahkan. Lumayan lah 10 menit. Ada yang pernah coba masukin ke industri-industri? Ada yang pernah mencoba masuk ke industri? Belum pernah ya? Saya uji coba dulu biasanya. Nggak apa-apa, tipsnya ya. Nggak apa, saya cerita aja. Karena emang begitu. Industri besar, biasanya mereka sangat rewel ya. Sangat rewel, jadi butuh data hasil labnya masuk gitu loh. Terus juga butuh product knowledge yang bagus segala macam masuk, proposal ya, jelas, hasil uji, terus nanti mereka ngobrol dulu dengan kita. Biasanya mereka nggak mau uji langsung yang gede, jadi bertahap. Saya masuk itu waktu masuk ke pabrik, ke tambang ya, ke perusahaan tambang, mereka cobanya di mobil dulu, mobil minibus. Nggak apa-apa, diikuti aja. Masuk, jadi mereka coba di 2 mobil minibus, uji coba selama sebulan. Nah biasanya kalau saya pakai antara 2 minggu sampai sebulan kalau nguji. 2 minggu itu nanti uji coba, dilihat efisiensi, performa, reduksi emisi gas buangnya gitu loh. Sama kalau perawatan mesin nggak bisa kelihatan dalam waktu 2 minggu sih ya. Dia lebih lama karena nanti kan harus lihat si oli ya, begitu diganti lebih bersih atau tidak dan segala macam ya. Tapi yang 3 itu terlihat lah. Emisi gas buangnya, terus juga performanya dan efisiensi. Itu diukur, oke, nanti dibuktikan hasilnya bagus, baru naik lagi gitu loh. Bertahap. Alat berat pun coba 1 dulu katanya. Jangan dulu langsung banyak, 1 dulu kita. Jadi memang ribet sih memang. Itu bisa habis 6 bulan sampai 1 tahun baru selesai ujinya gitu loh. Tapi kalau memang bisa masuk, langsung gede. Ya tipsnya seperti itu sih kalau saya mah gitu loh. Jadi kita di samping nanti memberikan hasil-hasil uji lab segala macam, penjelasan yang cukup jelas gitu. Kita juga buktikan lewat uji coba. Jadi saya nggak mau cuman asal jual, tapi dibuktikan, dilihat langsung oleh bersama. Kurang lebih seperti itu. Ya, cukup jelas ya Pak ya? Oke. Ya, itu mah by the way ada lagi yang lain? Sudah ya? Cukup lah ya? Oke, kalau gitu mungkin alhamdulillah presentasi kali ini sudah selesai. Jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bisa membuat yang hadir di sini ataupun misalkan yang nonton lewat streaming ya, itu bisa lebih tercerahkan, lebih tahu tentang karakter produk dan juga nanti lebih tahu tentang pasar, karena pasar di Indonesia itu luas sekali dan itu sama sekali belum tersentuh. Kita bicara 1% aja belum, ya 1% aja belum gitu loh. Apalagi kita bicara 10%. Padahal gitu loh, kalau kita bisa bicara 1% aja, itu sudah cukup besar si nilai pasarnya dan juga kita bisa membantu cukup banyak lah kendaraan. Apalagi kalau kita bicara di 10% gitu loh. Banyak sekali yang bisa dibantu dan pasarnya juga luas sekali. Mudah-mudahan lah dengan ini lewat nanti pengalaman-pengalaman dicoba dulu oleh sendiri gitu kan, diuji coba di jalan, terus ditawarkan ke yang lain perlahan-lahan, bisa berkembang dan terwujud lah yang 10% itu gitu loh, sehingga itu bisa berkembang luas di Indonesia, karena di Indonesia sendiri masih seluas itu loh pangsa pasarnya. Kita belum bicara yang lain, ini Indonesia ya. Mudah-mudahan lah itu bisa
cepat berkembang dan kita bisa maju bersama. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin nyoba lagi sekali lagi ya. Semangat pagi! Makasih ya. Saya ngetes aja. Oke, mungkin begitu dari saya, cukup sekian. Saya kembalikan ke Pak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Hedi ya, yang sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman lebih mengenal dengan produk kita RPM? Siap memasarkan? Luar biasa ya. Di luar motornya berjuta-juta motor ya, berjuta-juta mobil, itu peluang kita semua ya. Kemudian juga sedikit sebelum kami akhiri membacakan sebuah kesaksian Pak dari Bu Yanuar Ariyanti di Purbalingga. Ini beliau mengatakan, alhamdulillah sudah langganan pakai RPM ya. Tarikan motor lebih enteng, seminggu isi pertalite cuma sekali, full tank saja. Terima kasih ya RPM gitu ya. Beliau salah satu stokis NASA juga di Purbalingga ya. Terima kasih Bu Yano. Dirasa, kalau memang sudah cukup ya diskusi kita, tentu akan kita akhiri. Dan mohon maaf Pak Edi, kalau misalnya ada yang mau konsultasi ke mana kira-kira Pak? Apakah ada nomor yang bisa dihubungi atau bisa? Oh iya ya, nanti kalau begitu kita diskusikan dulu ya Pak nanti. Ya. Karena mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang oh iya bisa. Energi selaras alam. Oh iya, nanti dicatat ya, energi selaras alam ya. Bisa bertanya di lewat chat gitu Pak ya, di Facebook energi selaras alam. Baik, terima kasih Pak Hedi dan juga Pak Asep yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung. Mudah-mudahan kedatangannya bermanfaat bagi kita dan menjadikan amal ibadah untuk Bapak berdua. Ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berharga bagi teman-teman untuk siap memasarkan produk RPM kita yang sangat luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, dan nanti masih ada oleh-oleh lagi dari luar ya. Seperti yang kami janjikan kan, sudah di awal tadi dapat, kemudian dapat sampel produknya dari RPM, nanti juga masih ada oleh-oleh satu lagi ya. Baik, terima kasih atas kunjungannya dan kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, sugeng kuntur sampai tujuan rumah masing-masing ya.